Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Opa Oma, sahabat PKLU di mana saja berada. Puji syukur kehadirat Tuhan kita Yesus Kristus karena pagi ini Selasa 14 Maret 2023 kita boleh lagi mengikuti program Dewan PKLU. Saya dan PKLU membaca Alkitab bersama. Perkenalkan saya Ibu Leli Wongkar Paendong, anggota PKLU GPIB Jemaat Immanuel Batam. Sebelum kita membaca Alkitab pada pagi hari ini, mari kita satu dalam doa. Bapa dalam surga, Bapa yang kami sembah dalam Tuhan Yesus, Juru Selamat kami bersyukur dan berterima kasih Bapa, karena Bapa senantiasa menjaga kami, khususnya pagi ini Tuhan, kami boleh lagi bersama membaca akan firman Tuhan dari Alkitab dan renungan singkat dari Sabda Bina Umat. Tolong kami Bapa, bungkus kami dengan kuat kuasa Roh-Mu yang kudus, agar kami boleh mampu dan layak untuk membaca dan melakukan firman-Mu. Inilah doa permohonan kami Bapa, ampuni segala salah dan dosa kami, di dalam anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pembacaan hari ini terdapat dalam Alkitab Perjanjian Lama, Maleakhi 2 ayat 5 sampai ayat yang ke-9 yang menyatakan, perjanjianku dengan dia pada satu pihak ialah kehidupan dan sejahtera, dan itu kuberikan kepadanya, pada pihak lain ketakutan. Dan ia takut kepadaku dan gentar terhadap namaku. Pengajaran yang benar ada dalam mulutnya, dan kecurangan tidak terdapat pada bibirnya. Dalam damai sejahtera dan kejujuran ia mengikuti aku, dan banyak orang dibuatnya berbalik daripada kesalahan. Sebab bibir seorang imam memelihara pengetahuan, dan orang mencari
pengajaran dari mulutnya, sebab dialah utusan Tuhan semesta alam. Tetapi kamu ini menyimpang dari jalan, kamu membuat banyak orang tergelincir dengan ajaranmu. Kamu merusakkan perjanjian dengan Lewi, firman Tuhan semesta alam. Maka aku pun akan membuat kamu hina dan rendah bagi seluruh umat ini, oleh karena kamu tidak mengikuti jalan yang kutunjukkan, tetapi memandang bulu dalam pengajaranmu. Dan renungannya akan kita ambil dari Sabda Bina Umat yang berjudul Pengajaranmu Haruslah Memberkati. Dan nats yang ditekankan di sini yaitu, sebab bibir seorang imam memelihara pengetahuan dan orang mencari pengajaran dari mulutnya, sebab dialah utusan Tuhan semesta alam. Ayat yang ke-7. Bapak, Ibu, Opa, Oma yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan saat ini menyampaikan kepada kita bahwa isi perjanjian antara Tuhan dengan orang Lewi adalah kehidupan dan sejahtera. Kehidupan dan sejahtera yang Tuhan berikan saat itu memiliki kaitan dengan rasa takut dan gentar pada keberadaan Tuhan. Rasa takut dan gentar yang dimaksudkan terkait dengan rasa hormat kepada Tuhan karena keberadaannya yang besar dan agung. Selanjutnya dikatakan, jika pengajaran yang disampaikan kepada bangsa Israel oleh para imam merupakan suatu yang benar dan tidak curang, maka lewat pengajaran yang diberikan ada banyak orang yang memutuskan untuk mengikut Tuhan oleh karena mengalami pembaharuan dalam hidup. Jika bibir seorang imam memelihara pengetahuan, maka orang mencari pengajaran dari mulutnya. Sebab imam adalah utusan Tuhan. Peran imam seperti itulah yang diharapkan, tetapi yang terjadi berbeda. Pengajaran yang disampaikan para imam bukannya membawa orang berpaling dari kesalahannya, tetapi justru membuat mereka menjadi tersesat. Para imam menerima teguran dan dikatakan bahwa mereka menyimpang dari jalan yang membuat banyak orang tergelincir dengan pengajaran yang merusakkan perjanjian dengan kaum Lewi. Pelayanan yang tidak mengikuti jalan Tuhan juga karena memandang bulu membuat para pemimpin umat dipandang hina dan rendah oleh Tuhan. Firman Tuhan pada saat ini mengingatkan kita agar selalu menyampaikan pengajaran dan perintah Tuhan kepada siapa saja kita dipanggil dan diutus oleh Tuhan untuk menyampaikan pengajaran yang memberkati, maka lakukanlah dengan baik dan benar. Semuanya itu kita lakukan agar orang lain tidak sesat dalam perjalanan hidup berimannya. Mentor saya pernah mengatakan, khotbah itu tidak boleh salah, sebab jika salah maka jemaat akan mengalami ketersesatan dalam kehidupan berimannya. Demikianlah renungan singkat kita pada pagi hari ini. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap dan damai yang menetap. Karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang, kuasa Kristus kan nyatalah, rahmani dan cemerlang. Kita satu dalam doa. Terima kasih Bapa, berkat penyertaan-Mu kami boleh membaca akan firman-Mu pada pagi hari ini. Kiranya Bapa mau
mampukan kami, para lansia, untuk senantiasa boleh melaksanakan firman-Mu. Tuhan, kami mau berdoa untuk sahabat-sahabat PKLU, kiranya Tuhan mau melawat mereka yang sedang dalam kelemahan tubuh. Mohon Tuhan berikan kekuatan dan kesehatan, agar mereka boleh merasakan sukacita bersama keluarga, dan boleh juga beraktivitas seperti biasa. Bapa, kami juga mau berdoa buat Dewan PKLU, kiranya Tuhan memberikan kemampuan agar apa yang direncanakan dan diprogramkan semua boleh terlaksana berkat penyertaan Tuhan. Bapa, inilah doa permohonan kami yang kami bawakan hanya dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sahabat PKLU, demikianlah pertemuan kita pada pagi hari ini. Salam sehat buat oma opa semua. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.